sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih YouTube untuk menghasilkan uang. Itu karena di beberapa tahun belakangan ini jumlah penonton YouTube itu semakin meningkat drastis. Itu karena didukung dengan perkembangan zaman dan penggunaan smartphone yang masih di Indonesia. Terus berdasarkan data survei yang dilakukan di tahun 2018, terdapat angka 57% responden yang masih menonton TV setiap hari. Sementara 53% responden itu menonton dan melihat YouTube setiap hari. Dari data survei tersebut itu menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran habit masyarakat Indonesia dari menonton televisi beralih ke video YouTube tersebut. Perubahan tersebut itu juga semakin mendorong popularitas YouTube untuk menggeser televisi. Beberapa alasan penyebab hal itu ialah terdapat banyak ragam dan jenis konten YouTube dibandingkan dengan televisi. Selain itu, masyarakat itu bebas memilih apa yang mau ditonton dan waktu menonton video tersebut. Lalu, kesempatan untuk menghasilkan uang di YouTube itu masih terbuka walaupun jumlah subscriber itu masih kecil. Jumlah subscriber yang besar memang membantu untuk mendapatkan penonton yang lebih banyak. Tapi itu bukanlah syarat wajib untuk mendapatkan uang dari YouTube. Kelebihan dari platform YouTube daripada televisi itu ialah kita tidak perlu melakukan proses audisi sebelum tampil di video YouTube, di mana kita diberikan kebebasan berkreasi untuk membuat konten di dalam YouTube yang nantinya itu akan diupload. Keberhasilan dalam membuat konten itu tentunya berdasar dari kemauan dan kemampuan masing-masing orang. Mengingat mereka itu harus bisa membuat konten yang berkualitas sehingga banyak ditonton oleh orang ramai. Di awal kita perlu melakukannya secara mandiri dalam pengambilan gambar dan editing video. Apabila kamu perhatikan beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak orang-orang yang baru yang menjadi seorang konten kreator di YouTube. Bahkan tidak hanya dari kalangan masyarakat umum yang ikut terjun di dunia konten YouTube, tapi juga dari berbagai kalangan lain seperti artis, selebgram, politisi, tokoh nasional, serta pejabat pemerintahan. Sebagai contoh, beberapa konten kreator yang sering bermunculan di beranda YouTube belakangan ini, yaitu seperti Deddy Corbuzier, Jeremy Pauline, Tasya Faresa, Jazz No Limit, Raditya Dika, Raffi Ahmad, Bosman Mardigu, Sandiaga Uno, Najwa Shihab, Hotman Paris, dan tokoh-tokoh lainnya. Memang tujuan dari masing-masing tokoh dan sosok itu berbeda-beda dalam terjun ke YouTube. Ada yang untuk komersil dan ada juga yang untuk non komersil. Perlu kita ketahui, saat ini untuk menghasilkan uang di YouTube bukanlah hal yang mustahil. Bahkan jumlah penghasilan yang bisa kita dapatkan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Semua itu adalah orang yang menginspirasi saya untuk membuat konten YouTube sebagai platform menghasilkan uang. Ancaman menjadi konten kreator YouTube salah satunya itu bisa menjadi beban mental jika kita gagal. Tidak sedikit jumlah YouTuber yang gagal dalam menunjang karir mereka, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun pun tetap gagal dalam karir mereka. Ini menjadi beban mental bagi mereka yang memang ingin mencari uang dari YouTube. Tak sedikit pula orang yang berputus asa dan berhenti menjadi seorang YouTuber, bahkan setelah mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menjadi seorang YouTuber. Itu adalah resiko yang akan kalian alami jika menjadi konten kreator YouTube. Sebenarnya itu masih banyak lagi resiko-resiko yang akan kalian hadapi ke depannya. Itu alasan mengapa saya memilih YouTube sebagai penghasil uang. Saya Ngadiono, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.